Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa ada yang kurang dalam ibadah Anda? Bukan soal jumlah rakaat atau banyaknya zikir, tapi tentang makna di baliknya. Adakah kerinduan untuk menemukan Tuhan bukan hanya di masjid, tetapi di setiap tarikan napas dan denyut nadi? Bagaimana jika saya katakan ada sebuah jalan yang memungkinkan kita untuk bertuhan dengan akal dan hati yang seimbang? Inilah perjalanan kita, sebuah penyelaman ke dalam samudera ilmu tasawuf. Siapkan hati Anda, karena di akhir perjalanan ini, sebuah kunci akan terbuka yang mengubah cara Anda melihat dunia dan diri sendiri selamanya. Lebih dari sekadar gerakan. Selamat datang di ruang perenungan ini, di mana kita akan merajut makna ibadah yang sejati. Selama ini, mungkin kita terbiasa menganggap ibadah sebagai serangkaian aturan yang harus dipenuhi. Salat, puasa, zakat, dan haji. Namun pada hakikatnya, ibadah adalah sebuah dialog, sebuah komunikasi paling intim antara hamba dan penciptanya. Ini adalah momen di mana kita melepaskan semua beban dunia dan kembali kepada fitrah kita sebagai hamba yang tunduk. Seringkali ibadah yang kita lakukan terasa hampa. Kita sujud, tetapi pikiran kita melayang ke urusan pekerjaan. Kita berzikir, tetapi hati kita sibuk dengan kegelisahan. Kondisi ini seperti sebuah tubuh yang bergerak tanpa jiwa, sebuah ritual yang kehilangan ruhnya. Bukankah sangat disayangkan jika pertemuan agung dengan Tuhan, yang seharusnya menjadi sumber ketenangan, justru terasa seperti beban yang harus diselesaikan? Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya terletak pada ketidakselarasan antara apa yang kita lakukan secara fisik dengan apa yang kita rasakan di dalam hati. Disinilah ilmu tasawuf hadir. Ia tidak datang untuk menggantikan syariat, melainkan untuk mengisi ruh syariat itu sendiri. Ia adalah ilmu tentang pembersihan hati, tentang bagaimana membawa kesadaran penuh dalam setiap perbuatan. Ia mengajak kita untuk melihat ibadah bukan sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kasih. Tasawuf mengajarkan bahwa setiap gerakan salat, setiap lafaz zikir memiliki makna yang lebih dalam jika dilakukan dengan kehadiran hati yang utuh. Tanpa kehadiran hati, ibadah kita menjadi kering dan mudah goyah. Saat menghadapi ujian, kita cenderung mempertanyakan takdir atau bahkan menyalahkannya. Mengapa? Karena fondasi spiritual kita rapuh. Tasawuf membangun fondasi itu, menjadikannya kokoh, sehingga badai kehidupan tidak akan mampu meruntuhkan keyakinan kita. Ia menjadikan ibadah sebagai tameng yang melindungi kita dari kekecewaan dan keputusasaan. Ia mengubah cara pandang kita dari harus menjadi ingin, dari kewajiban menjadi kerinduan. Mari kita analogikan akal dan hati. Akal kita ibarat GPS yang menunjukkan jalan menuju Mekah. Ia mengukur jarak, menghitung arah, dan memastikan kita tidak tersesat. Namun hati adalah kendaraan yang membawa kita ke sana. Jika hati kita berat, penuh dengan kotoran dunia, perjalanan itu akan terasa lambat dan melelahkan. Tasawuf adalah proses membersihkan kendaraan itu, sehingga perjalanan spiritual kita menjadi ringan dan penuh sukacita. Hati yang bersih akan merasakan nikmatnya setiap langkah yang kita ambil. Kisah para sufi seringkali menjadi bukti nyata tentang hal ini. Mereka tidak hanya salat dan puasa, tetapi setiap napas mereka adalah zikir. Setiap langkah mereka adalah pengabdian. Mereka mampu merasakan kehadiran Tuhan dimanapun mereka berada, bukan hanya di tempat ibadah. Inilah esensi dari bertuhan dengan akal dan hati yang seimbang. Mereka menggunakan akal untuk memahami perintah, tetapi hati mereka yang menggerakkan mereka untuk mencintainya sepenuh jiwa. Jadi tujuan kita bukan hanya untuk melakukan ibadah, melainkan untuk merasakan ibadah. Mari kita tinggalkan sejenak pemahaman bahwa ibadah hanya tentang ritual. Kita akan memasuki sebuah babak baru di mana ibadah adalah seni, sebuah ungkapan cinta yang paling indah kepada Sang Pencipta. Mari kita siapkan diri untuk perjalanan ini, membersihkan hati kita dari debu dunia, dan membiarkan cahaya ilahi masuk.
Akal peta jalan menuju kebenaran. Akal adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan akal kita mampu membedakan yang baik dan buruk, memahami hukum alam, dan menafsirkan syariatnya. Akal ibarat sebuah peta yang sangat detail. Ia membantu kita memahami tata cara salat, rukun puasa, dan berbagai aturan lainnya. Tanpa peta ini, kita akan berjalan tanpa arah, tersesat di persimpangan jalan kehidupan. Akal adalah fondasi logis dari keimanan, memastikan keyakinan kita dibangun di atas dasar yang kuat dan rasional. Namun akal memiliki keterbatasan. Meskipun ia bisa menuntun kita pada pemahaman tentang syariat, ia tidak bisa mengukur kedalaman cinta dan kerinduan. Ia bisa menganalisis tetapi tidak bisa merasakan. Bayangkan sebuah peta yang sangat akurat, tetapi tanpa kendaraan yang akan membawanya. Begitulah akal tanpa hati. Peta itu hanya menjadi selembar kertas tanpa makna, sebuah pengetahuan yang tidak bisa dirasakan. Akal tanpa hati akan membuat ibadah kita menjadi ritual yang dingin, sebuah pertunjukan tanpa substansi. Banyak orang yang menggunakan akalnya untuk menghafal seluruh kitab suci dan hadis, tetapi hidupnya tidak mencerminkan ajaran itu. Mereka menjadi pakar dalam teori, tetapi gagal dalam praktik. Mengapa? Karena pengetahuan itu hanya berhenti di kepala, tidak pernah turun ke hati. Hati yang kosong tidak mampu memancarkan cahaya dari ilmu yang ia miliki. Akibatnya, mereka mungkin fasih berdebat tentang agama, tetapi tidak mampu menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Ini adalah bukti nyata bahwa akal saja tidak cukup. Tasawuf datang untuk mengisi kekosongan itu. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi juga mengenal dan merasakan kehadirannya. Akal membantu kita memahami sifat-sifatnya, sementara hati yang bersih memungkinkan kita untuk merasakan kebesaran dan keagungannya. Akal adalah gerbang pertama, tetapi hati adalah istana tempat pertemuan sejati. Tanpa hati, gerbang itu akan tetap tertutup rapat, dan kita akan selamanya menjadi pengelana di luar istana, hanya mengetahui tentangnya, tanpa pernah benar-benar memasukinya. Kita lihat saja para filosof dan ilmuwan masa lalu. Mereka menggunakan akal mereka untuk meneliti alam semesta dan menemukan keteraturan yang menakjubkan. Melalui akal, mereka sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada zat yang maha pencipta. Namun bagi sebagian dari mereka, akal hanya sampai pada pengakuan, bukan pada kecintaan. Hati yang tidak terlibat tidak akan pernah merasakan keindahan dari ciptaan itu. Tasawuf mengajarkan kita untuk melampaui batas akal, melangkah ke dimensi lain, di mana akal dan hati bekerja sama untuk meraih pengalaman spiritual yang utuh. Kisah para sufi adalah contoh sempurna dari harmoni ini. Imam Al-Ghazali, seorang ulama dan ahli logika, tidak merasa puas dengan ilmu akal semata. Ia meninggalkan semua kemegahan dunia dan mencari ketenangan batin, hingga akhirnya menemukan hakikat keimanan melalui perjalanan spiritualnya. Ia membuktikan bahwa akal dan hati harus bersinergi. Akal untuk memahami, hati untuk mencintai. Akal untuk bertanya, hati untuk menemukan jawaban. Akal adalah mata yang melihat, hati adalah jiwa yang meresapi. Jadi mari kita hargai akal kita, menggunakannya sebagai alat untuk memahami dan menalar. Namun jangan biarkan ia menjadi satu-satunya panduan. Biarkan hati kita menjadi kompas yang selalu menunjuk ke arahnya. Perjalanan ini akan mengajak kita untuk menyatukan keduanya, sehingga setiap langkah kita di dunia adalah perpaduan antara kebijaksanaan akal dan kelembutan hati. Hati, pusat spiritual tanpa batas. Jika akal adalah peta, maka hati adalah kompas. Akal memberitahu kita di mana kita berada, tetapi hati memberitahu kita kemana kita harus pergi menuju Sang Maha Kasih. Hati adalah pusat spiritual kita, tempat di mana rasa, cinta, dan intuisi bersemayam. Inilah tempat di mana Tuhan melimpahkan nur-Nya, sebuah ruang suci yang harus kita jaga kebersihannya dari kotoran-kotoran dunia. Kehidupan kita diwarnai oleh apa yang ada di dalam hati kita. Jika hati kita penuh dengan cinta, maka hidup kita akan penuh dengan kasih sayang.
Jika hati kita dipenuhi dengki dan kebencian, maka hidup kita akan terasa berat dan hampa. Tasawuf meletakkan hati sebagai poros utama. Ilmu ini menekankan bahwa amal lahiriah tidak akan sempurna tanpa amal batiniah. Sebagaimana sebuah pohon tidak akan berbuah tanpa akar yang kuat, begitu pula ibadah kita tidak akan berdampak tanpa hati yang bersih. Hati yang bersih mampu merasakan keindahan yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ia mampu merasakan nikmatnya berzikir, syahdunya sujud, dan kebahagiaan saat berbagi. Inilah yang disebut dengan kehadiran hati, sebuah kondisi di mana jiwa kita sepenuhnya terlibat dalam setiap tindakan spiritual. Kisah Rabi'ah al-Adawiyah adalah salah satu contoh terindah. Beliau dikenal bukan karena keluasan ilmunya, melainkan karena kedalaman cintanya kepada Allah. Cinta itu begitu murni sehingga ia beribadah bukan karena takut neraka atau mengharapkan surga, melainkan semata-mata karena cinta. Hatinya telah melampaui logika akal yang serba untung rugi. Hati yang seperti itu tidak lagi terikat pada hasil atau balasan. Ia hanya berfokus pada yang dicintai. Ini adalah puncak dari spiritualitas, ketika ibadah menjadi ekspresi cinta yang paling tulus. Namun, hati kita seringkali tertutup oleh debu dunia. Ambisi, iri hati, keangkuhan, dan kebencian adalah selimut tebal yang menutupi kejernihan hati kita. Tasawuf adalah proses untuk membuka selimut itu, membersihkan hati dari segala kotoran yang menempel. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan keuletan. Ia adalah perjuangan melawan ego dan hawa nafsu yang terus-menerus membisikkan godaan. Tetapi perjuangan ini sangat berharga karena hasilnya adalah hati yang lapang, yang mampu menampung kebesaran Tuhan. Bayangkan hati kita sebagai sebuah cermin. Agar dapat memantulkan cahaya ilahi, cermin itu harus bersih dari noda. Setiap dosa, setiap niat buruk adalah noda yang mengaburkan pantulan itu. Tugas kita adalah membersihkan cermin itu setiap hari dengan zikir, istighfar, dan amal saleh. Semakin bersih cermin hati kita, semakin terang cahaya yang dipancarkan. Cahaya ini bukan hanya menerangi diri kita, tetapi juga menyinari orang-orang di sekitar kita. Inilah yang disebut dengan pencerahan batin. Hati yang bersih adalah pintu gerbang menuju ma'rifatullah, yaitu pengetahuan tentang Tuhan melalui pengalaman batin. Akal mungkin memberitahu kita bahwa Tuhan itu Maha Tahu, tetapi hati yang bersih akan merasakan betapa dekatnya Dia, betapa besar kasih sayangnya. Ini adalah pengalaman spiritual yang sangat personal, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah rahasia antara hamba dan penciptanya. Jadi mari kita fokus pada pembersihan hati. Mari kita pelan-pelan lepaskan diri dari segala yang memberatkan jiwa. Kita akan belajar untuk mendengarkan bisikan hati, yang seringkali teredam oleh hiruk-pikuk dunia. Ingatlah, perjalanan menuju Tuhan dimulai dan berakhir di dalam hati kita. Wujud nurani manusia pilihan. Setelah kita memahami peran akal dan hati, kini saatnya kita melangkah lebih jauh. Tujuan dari semua ini bukanlah sekadar memiliki hati yang bersih, melainkan untuk menjadi wujud nurani. Apa itu wujud nurani? Ia bukanlah sosok malaikat yang tanpa celah, melainkan seorang manusia yang setiap perbuatan dan perkataannya dijiwai oleh cahaya ilahi. Ia adalah pribadi yang tidak lagi hidup untuk memenuhi ego, melainkan hidup untuk mengabdi dan menebarkan kasih sayang. Kehadirannya membawa kedamaian bagi orang lain, dan perilakunya menjadi cerminan dari sifat-sifat Tuhan. Sifat utama dari wujud nurani adalah ikhlas tanpa batas. Ia berbuat baik bukan untuk mendapatkan pujian, bukan pula untuk menghindari celaan. Setiap perbuatannya murni untuk mencari ridha Allah. Syalatnya tulus, sedekahnya rahasia, dan senyumnya adalah sedekah tanpa pamrih. Ia tidak terikat pada hasil karena ia tahu bahwa tugasnya hanyalah berusaha, sedangkan hasil sepenuhnya milik Allah. Keikhlasan ini membebaskannya dari belenggu ekspektasi dan kekecewaan. Ia merasa ringan karena ia tidak membawa beban pencitraan diri. Sifat kedua adalah kasih sayang tanpa syarat. Wujud nurani melihat setiap makhluk sebagai manifestasi dari ciptaan Tuhan. Ia tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, atau status sosial.
Ia menyayangi sesama manusia, bahkan menyayangi hewan dan alam. Kasih sayangnya tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi terwujud dalam perbuatan nyata. Ia memberikan bantuan tanpa mengharap balasan, mendoakan orang lain tanpa perlu diketahui, dan memaafkan tanpa menyimpan dendam. Kasih sayang ini datang dari hati yang telah merasakan cinta Tuhan yang tak terbatas, sehingga ia pun ingin menebarkan cinta itu kepada dunia. Sifat ketiga adalah kesadaran penuh. Wujud nurani hidup di dalam momen, di sini dan sekarang. Ia menyadari bahwa setiap detik adalah anugerah dari Tuhan, sebuah kesempatan untuk berbuat baik. Saat makan, ia menyadari nikmat rezeki. Saat bekerja, ia menyadari bahwa ia sedang beribadah. Saat bertemu orang, ia menyadari bahwa itu adalah kesempatan untuk berbagi kebaikan. Kesadaran ini menjadikannya tidak pernah merasa bosan atau hampa. Setiap aktivitas, sekecil apapun, adalah bentuk pengabdian yang indah. Menjadi wujud nurani bukanlah pencapaian instan. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kesungguhan dan ketulusan. Ini adalah proses mengubah kebiasaan dari yang semula berorientasi pada diri sendiri menjadi berorientasi pada Tuhan. Kita akan menghadapi tantangan dan rintangan, bisikan-bisikan ego yang mencoba menjatuhkan kita. Tetapi setiap kali kita berhasil melawannya, kita akan semakin dekat dengan tujuan kita. Wujud nurani adalah puncak dari perjalanan spiritual. Ini adalah kondisi di mana diri kita yang sejati, ruh yang sadar, mengambil alih kendali. Ini adalah saat di mana kita tidak lagi hidup sebagai budak nafsu, melainkan sebagai hamba yang merdeka. Hati yang tercerahkan akan membimbing setiap langkah, dan akal akan menjadi alat yang setia untuk melaksanakan niat-niat suci. Mari kita jadikan tujuan ini sebagai motivasi terbesar kita, untuk menjadi manusia yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia. Zuhud dan muraqabah. Perjalanan spiritual tidak hanya tentang teori dan perenungan. Ia juga membutuhkan langkah-langkah praktis. Di sini kita akan membahas dua langkah awal yang fundamental, zuhud dan muraqabah. Keduanya adalah fondasi yang akan membantu kita membersihkan hati dan menguatkan jiwa. Tanpa langkah-langkah praktis ini, semua pemahaman kita tentang tasawuf hanya akan menjadi konsep yang mengambang tanpa akar. Pertama, zuhud. Seringkali kata ini disalahpahami sebagai hidup miskin dan menolak dunia. Padahal zuhud bukan berarti tidak memiliki harta, melainkan tidak terikat pada harta. Ia adalah kondisi hati yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak gelisah dengan apa yang belum didapatkan. Zuhud adalah kebebasan dari belenggu materialisme. Ia adalah pelepasan beban yang tidak perlu, sehingga perjalanan spiritual kita menjadi ringan. Bayangkan kita sedang mendaki gunung. Jika kita membawa terlalu banyak barang yang tidak penting, kita akan cepat lelah dan mungkin menyerah. Zuhud adalah seni membuang barang-barang yang memberatkan itu, sehingga kita bisa mendaki dengan lebih ringan dan penuh semangat. Kedua, muraqabah. Ini adalah praktik pengawasan diri yang konstan. Muraqabah berarti selalu merasa diawasi oleh Tuhan di setiap saat. Bukan dengan perasaan takut dan cemas, melainkan dengan rasa malu dan cinta. Seperti seorang kekasih yang selalu ingin tampil terbaik di hadapan pasangannya, kita juga ingin berbuat yang terbaik karena kita tahu bahwa dia selalu melihat kita. Praktik ini melahirkan kejujuran yang luar biasa, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ketika kita merasa selalu diawasi, kita tidak akan berani melakukan perbuatan buruk, bahkan dalam kesendirian. Muraqabah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Saat kita bekerja, kita menyadari bahwa pekerjaan itu adalah amanah darinya. Saat kita berbicara, kita menyadari bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Saat kita berpikir, kita menyadari bahwa Dia mengetahui isi hati kita. Kesadaran ini menciptakan rasa tanggung jawab yang mendalam dalam setiap aspek kehidupan kita. Ia menjadikan kita pribadi yang autentik, yang perilakunya konsisten di depan maupun di belakang layar. Zuhud dan muraqabah adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Zuhud membebaskan kita dari keterikatan dunia, sedangkan muraqabah memastikan kita selalu terhubung dengan Tuhan. Zuhud membersihkan hati dari luar, keterikatan. Muraqabah membersihkan hati dari dalam,
bisikan-bisikan nafsu. Keduanya adalah latihan yang membutuhkan konsistensi, tetapi hasilnya sangat berharga. Mari kita mulai praktikkan keduanya dalam hidup kita. Kurangi ketergantungan pada hal-hal materi. Belajarlah untuk merasa cukup. Dan yang terpenting, latih diri kita untuk selalu mengingat kehadirannya di setiap waktu. Rasakan bahwa dia begitu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Dengan dua langkah awal ini, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk menjadi wujud nurani sejati. Mujahadah yang membebaskan. Setelah kita membersihkan hati dari keterikatan dunia dan melatih pengawasan diri, tantangan berikutnya adalah mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu dan bisikan-bisikan ego. Ego adalah diri kita yang palsu, yang selalu ingin diakui, dipuji, dan merasa lebih baik dari orang lain. Ia adalah sumber dari kesombongan, iri hati, dan keserakahan. Perang melawan ego adalah pertempuran yang paling sulit, karena musuhnya ada di dalam diri kita sendiri. Mujahadah bukanlah pertempuran yang bisa dimenangkan dalam satu hari. Ia adalah proses seumur hidup. Ego selalu mencari celah untuk kembali mengambil alih kendali. Ia bersembunyi di balik perbuatan baik kita, membuat kita merasa bangga dengan ibadah yang telah kita lakukan. Ia membisikkan rasa iri saat kita melihat kesuksesan orang lain. Ia merayu kita untuk menunda sholat dan malas beramal. Perjuangan ini membutuhkan kewaspadaan yang tinggi dan komitmen yang tak tergoyahkan. Salah satu bentuk mujahadah yang paling efektif adalah kontraintuitif. Lakukan hal-hal yang tidak disukai oleh ego. Jika ego ingin dipuji, lakukanlah perbuatan baik secara sembunyi-sembunyi. Jika ego ingin balas dendam, berikanlah maaf. Jika ego ingin bermalas-malasan, paksakan diri untuk bangun malam dan beribadah. Setiap kali kita melakukan perlawanan ini, ego akan semakin melemah dan ruh yang sadar akan semakin menguat. Ini adalah proses pembentukan diri yang sejati. Kisah para sufi adalah inspirasi tak terbatas. Mereka tidak hanya melawan hawa nafsu, tetapi juga mengubahnya menjadi kekuatan positif. Misalnya, rasa marah yang biasanya diarahkan pada orang lain, mereka ubah menjadi energi untuk memperbaiki diri sendiri. Keinginan untuk memiliki kekuasaan mereka alihkan menjadi keinginan untuk melayani sesama. Mereka tidak mematikan nafsu, melainkan mengendalikannya dan mengarahkannya pada tujuan yang lebih mulia. Mujahadah adalah kunci untuk mencapai kebebasan sejati. Selama kita masih menjadi budak hawa nafsu, kita tidak akan pernah benar-benar merdeka. Kita akan selalu terombang-ambing oleh keinginan, kekecewaan, dan emosi yang tidak stabil. Hanya dengan melawan ego, kita dapat membebaskan diri dari belenggu itu dan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian ini tidak tergantung pada kondisi luar, karena ia datang dari dalam. Tantangan terbesar dalam mujahadah adalah konsistensi. Terkadang, kita semangat di awal, tetapi kemudian mudah menyerah. Oleh karena itu, kita harus memulai dari hal-hal kecil. Mulailah dengan mengendalikan emosi sesaat, atau menahan diri dari gosip. Setiap kemenangan kecil adalah langkah maju yang signifikan. Ingatlah bahwa setiap perjuangan yang kita lakukan akan dicatat oleh Tuhan sebagai ibadah. Jadi jangan pernah merasa lelah atau putus asa. Perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi hasilnya sangat manis. Ketika kita berhasil mengendalikan ego kita, kita akan merasakan kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Hati kita akan menjadi lapang dan kita akan mampu melihat dunia dengan lebih jernih. Mujahadah adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, investasi untuk kehidupan abadi kita. Mahabbah, cinta ilahi. Setelah perjuangan yang panjang melawan ego dan pembersihan hati, sampailah kita pada puncak dari ilmu tasawuf, yaitu mahabbah atau cinta kepada Allah. Mahabbah adalah kondisi hati di mana seluruh jiwa kita dipenuhi dengan cinta yang tak terbatas kepada Sang Pencipta. Pada level ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban atau beban, melainkan sebagai ungkapan kerinduan yang mendalam. Setiap sujud, setiap zikir adalah pelukan cinta yang paling indah.
Mahabbah melampaui logika akal yang serba untung rugi. Seorang yang telah mencapai mahabbah tidak beribadah karena takut neraka atau mengharapkan surga. Ia beribadah karena ia mencintainya, dan ia tahu bahwa satu-satunya kebahagiaan sejati adalah berada di dekatnya. Rasa takut neraka dan harapan surga tetap ada, tetapi itu bukan lagi motivasi utama. Motivasi utamanya adalah kerinduan untuk bertemu dan berinteraksi dengan Sang Maha Kasih. Mahabbah mengubah cara kita melihat dunia. Kita tidak lagi melihat rezeki sebagai milik kita, melainkan sebagai anugerah darinya. Kita tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk kasih sayangnya untuk membersihkan jiwa kita. Setiap keindahan yang kita lihat di alam semesta, dari mekarnya bunga hingga gemericik air sungai, adalah manifestasi dari keindahannya. Dunia menjadi sebuah galeri seni yang indah, dan setiap detik adalah kesempatan untuk mengagumi Sang Seniman Agung. Mahabbah juga mengubah cara kita berinteraksi dengan sesama. Ketika hati kita dipenuhi dengan cinta Tuhan, kita akan mudah untuk mencintai sesama manusia. Cinta Tuhan membuat hati kita lapang dan mampu memaafkan. Kita tidak lagi melihat keburukan orang lain, melainkan melihat potensi kebaikan di dalam diri mereka. Kita ingin berbagi cinta yang kita rasakan, menebarkannya ke seluruh penjuru, kepada yang kaya maupun miskin, kepada teman maupun musuh. Kisah para sufi adalah bukti nyata dari mahabbah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan melebihi segalanya. Mereka rela menanggung kesulitan deminya, berkorban deminya, dan menghabiskan hidup mereka untuknya. Rabi'ah al-Adawiyah adalah salah satu contoh yang paling terkenal. Cintanya begitu murni sehingga ia dikenal sebagai Ratu para Kekasih Tuhan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa cinta adalah kekuatan paling besar di alam semesta. Mencapai mahabbah bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan pula hal yang mustahil. Ia adalah buah dari perjalanan panjang kita. Zuhud, muraqabah, dan mujahadah adalah proses yang mematangkan hati kita, mempersiapkannya untuk menerima cinta yang begitu agung. Kita tidak bisa memaksa diri kita untuk mencintainya, tetapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menerima cintanya yang tak terbatas. Jadi, marilah kita jadikan cinta sebagai tujuan akhir dari perjalanan spiritual kita. Cinta adalah bahasa yang paling universal yang dapat melampaui semua perbedaan. Saat kita mencintainya, semua beban akan terasa ringan dan semua penderitaan akan terasa manis. Inilah kebahagiaan sejati yang dicari oleh semua manusia. Ruh yang sadar, kunci keabadian. Kini kita sampai pada inti dari semua perenungan kita. Ruh yang sadar. Apa itu ruh yang sadar? Ini adalah kondisi di mana jiwa kita yang sejati dan abadi tidak lagi terbelenggu oleh ego atau hawa nafsu. Ini adalah saat di mana kita tidak lagi hidup untuk memenuhi keinginan dunia, melainkan hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Ruh yang sadar adalah diri kita yang sebenarnya, yang selalu terhubung dengan sumbernya. Ruh yang sadar tahu bahwa ia adalah bagian dari samudera kesadaran Allah. Ia tidak merasa sendirian karena selalu merasa terhubung. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau hinaan karena ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh hubungannya dengan Tuhan. Kondisi ini membawa ketenangan yang luar biasa. Ia tidak lagi gelisah tentang masa depan atau menyesali masa lalu, karena ia hidup di dalam momen, di sini dan sekarang. Dalam kondisi ini, setiap perbuatan adalah bentuk ibadah. Saat kita bekerja, kita menyadari bahwa kita sedang melaksanakan amanah dari Tuhan. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita menyadari bahwa kita sedang melayani ciptaannya. Bahkan saat kita istirahat, kita menyadari bahwa kita sedang mengumpulkan energi untuk beribadah di kemudian hari. Tidak ada lagi pemisahan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Semuanya menjadi satu, sebuah kesatuan yang indah. Ruh yang sadar tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam. Ia tidak lagi mengejar harta, ketenaran, atau kekuasaan, karena ia tahu bahwa semua itu fana. Ia hanya mencari satu hal, keridaan Allah. Dan dalam pencarian itu ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terlukiskan.
Ini adalah kondisi jiwa yang paling tinggi yang dicapai oleh para nabi, wali, dan orang-orang saleh. Mencapai ruh yang sadar adalah tujuan akhir dari semua praktik spiritual. Zuhud, murakabah, dan mujahadah adalah proses untuk membersihkan jiwa kita dari segala kotoran yang menutupi ruh kita. Seperti membuka tirai tebal yang menutupi jendela. Begitu tirai itu terbuka, cahaya matahari akan masuk dan menerangi seluruh ruangan. Praktik-praktik itu adalah proses membuka tirai, dan cahaya yang masuk adalah kesadaran akan kehadirannya. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah mencapai ruh yang sadar? Tandanya adalah hati yang lapang, ketenangan yang mendalam, dan kasih sayang yang tak terbatas kepada semua makhluk. Kita tidak lagi mudah marah, sedih, atau kecewa. Kita melihat segala sesuatu dengan kacamata kebijaksanaan. Kita menjadi sumber kedamaian bagi orang lain, bukan sumber masalah. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperdalam kesadaran ini. Setiap tantangan adalah ujian untuk menguatkan keyakinan kita. Dan setiap doa adalah komunikasi yang mempererat hubungan kita dengannya. Mari kita jadikan perjalanan ini sebagai prioritas utama kita, karena pada akhirnya inilah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Keseimbangan seni menyatukan akal dan hati. Pada akhirnya, kunci dari seluruh perjalanan ini adalah keseimbangan antara akal dan hati. Akal tanpa hati akan membuat kita menjadi robot spiritual yang hanya mengikuti aturan tanpa merasakan esensinya. Hati tanpa akal akan membuat kita mudah tersesat dalam emosi dan khayalan. Keduanya harus bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain, seperti dua sayap burung yang membawanya terbang tinggi. Akal adalah peta, hati adalah kompas. Akal memberitahu kita di mana kita berada dan bagaimana cara mencapai tujuan. Hati memberitahu kita apakah tujuan itu benar-benar apa yang kita inginkan dan apakah jalan yang kita tempuh terasa benar. Akal menganalisis, hati merasakan. Akal mengukur, hati melampaui. Akal menjaga kita tetap berada di jalur syariat. Sementara hati membuat syariat itu terasa manis dan penuh makna. Ketika akal dan hati seimbang, kita menjadi pribadi yang utuh. Kita tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara spiritual. Kita mampu mengambil keputusan yang logis dan rasional, tetapi juga mendengarkan intuisi kita yang datang dari hati yang bersih. Kita menjadi pribadi yang berempati, mampu memahami orang lain dengan hati, tetapi juga mampu memberikan solusi yang praktis dengan akal. Inilah yang disebut dengan kebijaksanaan sejati. Keseimbangan ini bukanlah hal yang mudah dicapai. Ia membutuhkan latihan yang konsisten dan kesadaran yang terus-menerus. Ada kalanya akal kita ingin mendominasi, menolak apa yang tidak bisa ia pahami. Ada kalanya hati kita ingin mendominasi, mengabaikan logika dan rasionalitas. Tugas kita adalah menjadi penengah, menyelaraskan kedua kekuatan ini agar mereka dapat bekerja sama secara harmonis. Ini adalah sebuah seni menyeimbangkan diri. Bayangkan akal dan hati sebagai dua teman yang melakukan perjalanan bersama. Akal akan menjadi pemandu, membawa bekal, dan merencanakan rute. Hati akan menjadi teman seperjalanan yang menghibur, menyemangati, dan mengingatkan tujuan. Jika keduanya bekerja sama, perjalanan itu akan terasa menyenangkan dan aman. Jika salah satunya menolak, perjalanan akan menjadi sulit atau bahkan tidak akan pernah dimulai. Jadi marilah kita berhenti memisahkan spiritualitas dari kehidupan sehari-hari. Biarkan akal dan hati kita bekerja bersama di setiap waktu dan setiap tempat. Biarkan akal membimbing kita dalam pekerjaan dan biarkan hati membimbing kita dalam hubungan. Biarkan akal membantu kita belajar dan biarkan hati membantu kita merenung. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi pribadi yang sukses di dunia, tetapi juga pribadi yang berhasil di sisinya. Perjalanan tak pernah berakhir. Perjalanan ini bukanlah sebuah destinasi yang dapat kita capai dan kemudian berhenti. Ia adalah sebuah proses seumur hidup.
sebuah pendakian yang tidak pernah berakhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk melangkah lebih jauh, untuk membersihkan hati kita, dan untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Menemukan diri sejati bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah kondisi yang terus kita hidupi. Tantangan akan selalu datang, hidup akan selalu menawarkan ujian, tetapi dengan ruh yang sadar dan hati yang seimbang, kita akan mampu menghadapinya dengan penuh ketenangan. Kita tidak lagi melihat ujian sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk menguatkan keyakinan kita. Setiap kesulitan adalah guru yang mengajarkan kita kesabaran. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang mendekatkan kita kepadanya. Ingatlah, Tuhan tidak melihat seberapa jauh kita telah melangkah, tetapi seberapa besar niat dan kesungguhan kita. Yang terpenting bukanlah seberapa sempurna kita, tetapi seberapa tulus kita ingin memperbaiki diri. Perjalanan ini adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari, bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam. Jangan pernah merasa putus asa karena rahmat-Nya begitu luas dan pintu ampunannya selalu terbuka. Kita telah membahas tentang pentingnya akal dan hati yang seimbang, tentang menjadi wujud nurani, dan tentang menemukan ruh yang sadar. Semua ini adalah peta jalan, sebuah panduan untuk kembali kepada fitrah kita yang suci. Sekarang, saatnya untuk memulai perjalanan ini. Jangan menunggu, mulailah dari langkah pertama. Tanamkan niat yang tulus dan biarkan hati Anda yang membimbing. Mari kita jadikan setiap ibadah bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai sebuah pengalaman yang paling indah. Mari kita jadikan setiap perbuatan bukan hanya sebagai tugas, tetapi sebagai sebuah pengabdian. Mari kita jadikan setiap napas sebagai zikir dan setiap detik sebagai kesempatan untuk mencintainya lebih dalam. Inilah hidup yang sejati, hidup yang penuh makna dan keberkahan. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, dan teruslah berdoa. Semoga perjalanan kita diberkahi dan diridai oleh Allah. Hingga suatu saat nanti, kita akan benar-benar menemukan diri sejati kita, yang telah lama bersembunyi di balik ego dan nafsu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung perjalanan ini. Ingatlah bahwa ilmu tasawuf bukanlah ajaran yang memisahkan kita dari dunia, melainkan ilmu yang mengajarkan kita untuk hidup di dunia dengan hati yang terhubung kepadanya. Ia adalah seni bertuhan dengan akal dan hati yang seimbang, sehingga setiap langkah kita di dunia ini adalah ibadah. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk merenung. Setelah semua perenungan ini, sudah siapkah Anda untuk tidak hanya beribadah, tetapi juga menghayati setiap detiknya? Sudah siapkah Anda menemukan ruh sejati Anda? Bagaimana cara Anda akan memulai perjalanan ini? Tulis di kolom komentar satu hal praktis yang akan Anda mulai lakukan untuk menyelaraskan akal dan hati Anda. Mari kita saling berbagi dan saling menguatkan dalam perjalanan spiritual ini. Semoga apa yang kita bahas ini membawa manfaat dan menjadi cahaya bagi hati kita semua. Terima kasih telah menemani saya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.